Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan. Kami ucap syukur, seraya kami memohon malam ini ya Tuhan, mohon urapan dari sorga, kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damang dainang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini adalah dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Beginilah bunyinya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redaklah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Amin. Saudara-saudari, saya akan membawakan renungan kita ini dengan judul supaya Yesus ada di perahu saudara. Shalom saudara-saudara. Peristiwa mujizat Yesus berjalan di atas air Danau Galilea ini dituliskan oleh 3 murid sebagai saksi mata, yakni oleh Rasul Matius dalam Matius pasal 14, oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 6, serta oleh Markus dalam Markus pasal 6 kita ini. Peristiwa ini terjadi seusai mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang. Lalu Yesus menyuruh para muridnya untuk duluan berangkat menyeberangi Danau Galilea dengan perahu menuju Betsaida, sementara Yesus di darat hendak berdoa sendirian. Ketika hari sudah jam 3 malam, terjadilah angin sakal dan perahu itu terombang-ambing oleh gelombang besar. Nah, di tengah badai dan kegelapan itulah murid-murid melihat Yesus mendatangi perahu dengan berjalan di atas air danau. Namun, mereka mengira mereka melihat hantu, sehingga mereka ketakutan. Hingga Yesus harus berkata kepada mereka, "Jangan takut." Dan kemudian Yesus naik ke atas perahu itu untuk bersama-sama dengan mereka. Badai pun redaklah menjadi teduh, sehingga sampailah perahu mereka ke seberang dengan selamat. Saudara-saudara, sebagaimana dahulu perahu para murid selamat sampai ke seberang oleh sebab Yesus ada di perahu mereka, demikian juga perahu kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen pada masa kini. Kita tidak dapat menghindari angin sakal ataupun badai topan kehidupan dunia ini. Karena itu, pastikan Yesus ada di dalam perahu saudara supaya selamat sampai ke seberang, yaitu memperoleh hidup kekal bersama Yesus di sorga kelak. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya memastikan supaya Yesus ada di dalam kapal saudara? Menurut nats renungan kita pada hari ini,
Markus 6 ayat 45 sampai 52, dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada tiga. Ada tiga cara bagaimana memastikan supaya Kristus ada di perahu saudara. Yaitu yang pertama adalah pastikan bahwa saudara mempunyai kehidupan doa. Sebagaimana ayat 45 sampai 46. Seperti ungkapan Latin yang berkata ora et labora, yang bermakna hidup ini harus kita isi tidak hanya dihabiskan untuk kita bekerja, mencari penghasilan, beraktivitas, berkeluarga, dan melayani. Tetapi pastikan juga bahwa saudara punya kehidupan doa yang membangun hubungan intim dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kegiatan doa seorang diri, sendirian, sebagaimana Yesus juga berdoa sendirian di darat. Sebab melalui doalah saudara dapat meluapkan segala pergumulan dan pengharapan saudara kepada Tuhan, yang selalu siap mendengarkan dan memberikan kelegaan bagi setiap kesesakan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28. Dan melalui doa juga yang kita sampaikan kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita dan memberi ketenangan bagi setiap kita yang bisa saja mengalami ketakutan. Jadi cara yang pertama adalah pastikan Yesus ada di perahu saudara dengan berdoa seperti Yesus berdoa kepada Bapa. Cara yang kedua, bagaimana supaya memastikan Yesus ada di perahu saudara? Yaitu pastikan saudara mengenali karya kasih-Nya, sebagaimana dimaksud ayat 47 sampai 49. Dari nats ini, apa yang menyebabkan para murid ketakutan, mengira yang dilihatnya adalah hantu? Karena mereka tidak mengenali bahwa yang berjalan di atas air Danau Galilea dan menghampiri perahu mereka itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hingga Yesus harus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Barulah mereka mengerti dan menjadi tenang. Saudara, melalui peristiwa ini kita jadi belajar bahwa banyak ajaran-ajaran di dunia ini yang dapat menyesatkan iman kita. Kita diajarkan bahwa sebesar apapun penyesatan atau gelombang yang menerpa kapal ataupun perahu kehidupan kita, tetapi bila kita mengenali karya penebusannya, Roma 3 ayat 24, kuasanya sanggup meredakan badai persoalan sehebat apapun di dunia ini, dan kasih-Nya akan menyelamatkan perahu kehidupan saudara, perahu kehidupan kita tepat pada waktunya. Karena itu, cara yang kedua adalah pastikan Yesus ada di perahu saudara dengan mengenal karya kasih dan penebusannya. Lalu cara yang ketiga, bagaimana memastikan supaya Yesus ada di perahu saudara adalah pastikan saudara mengerti firman-Nya sepenuh hati. Ayat 50 sampai 52. Perhatikan, mengapa semua para murid yang meskipun menyaksikan tetapi tidak dapat melihat Yesus yang sebenarnya? Ya, ketika di tengah situasi yang sangat sulit dan sangat ketakutan dapat menyebabkan para murid dan manusia juga pada saat sekarang bisa percaya hal-hal yang tahayul-tahayul, seperti hantu-hantu dan berbagai fiksi lainnya, dan bisa menjadi lupa akan firman Tuhan. Padahal para murid baru kemarin-kemarin saja mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, mengusir roh jahat di Gerasa
dan bahkan meredakan angin ribut di Danau Galilea yang sama saat itu mereka ada di Danau Galilea itu. Jadi sebagaimana para murid, supaya mengerti firman-Nya dengan sepenuh hati, saudara juga harus libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita, permasalahan kita. Jangan keraskan hati, jangan degil, tetapi lembutkan hati, buka hati untuk kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan kita. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga lembutkanlah hati dan buka hati untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara yang ketiga adalah pastikan Yesus ada di perahu saudara dengan mengerti firman-Nya sepenuh hati. Demikian renungan malam yang disampaikan pada hari ini, kiranya boleh menjadi penguat dan penghibur bagi kita semua, dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, Maha Pengampun, sumber kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan boleh disampaikan. Tuhan kiranya memberkati setiap para pendengar yang Tuhan ingin tuju, ingin berkati dengan kasih dari sorga. Terutama ya Tuhan pada saat-saat situasi pandemik yang semakin meningkat pada saat ini, kami percaya badai kehidupan ini ya Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Tuhan, memohon Tuhan turut terlibat di dalam permasalahan ini ya Tuhan, melindungi kami, melindungi segenap jemaat ya Tuhan, sehingga dengan kasih yang dari sorga kami boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan selamatkan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.